Kusiram pelakor itu dengan air bekas pelan di mall. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, mulai merasakan ada yang aneh dengan suamiku, Ardi. Dia sering pulang larut malam dan selalu sibuk dengan ponselnya. Setiap aku tanya, jawabannya selalu sama. Kerjaan, Din. Tapi, hatiku tidak tenang. Ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tanganku. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11, tapi Ardi belum juga pulang. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menonton televisi, tapi pikiranku tetap melayang ke arah suamiku. Ponselnya selalu bersamanya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Dulu, dia tidak seperti ini. Dia selalu pulang sebelum maghrib, menghabiskan waktu bersamaku, dan menceritakan harinya dengan penuh semangat. Tapi sekarang, setiap kali aku bertanya, dia hanya menjawab singkat lalu kembali sibuk dengan layar ponselnya. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin pekerjaannya memang sedang banyak. Mungkin dia benar-benar sibuk. Tapi firasat seorang istri tidak pernah salah. Ada sesuatu yang Ardi sembunyikan dariku, dan aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Akhirnya, sekitar pukul 11:30, aku mendengar suara deru mobil di depan rumah. Aku buru-buru berdiri dan melihat keluar jendela. Benar, itu Ardi. Tapi ada yang aneh. Biasanya, dia langsung masuk begitu keluar dari mobil. Tapi kali ini dia berdiri di depan pintu mobilnya, menunduk dan menekan tombol-tombol di ponselnya. Raut wajahnya serius. Aku mengerutkan kening, lalu mundur sedikit agar dia tidak melihatku mengintip. Beberapa detik kemudian, Ardi memasukkan ponselnya ke saku celana, menarik napas panjang, lalu masuk ke dalam rumah. Aku berusaha bersikap biasa saat dia melewati ruang tamu, tapi bau parfum yang asing tercium jelas dari tubuhnya. Itu bukan aroma parfumnya yang biasa. Baru pulang? Tanyaku, mencoba terdengar santai. Ardi mengangguk tanpa menoleh. Iya, banyak kerjaan, jawabnya singkat sambil berjalan ke kamar. Aku hanya bisa memandangi punggungnya yang menjauh. Aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan, dan aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan mencari tahu. Aku tidak akan tinggal diam. Malam itu, setelah Ardi tertidur lelap, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di atas nakas di samping tempat tidur. Tanganku sedikit gemetar saat menyentuh layar ponsel itu. Aku tahu bahwa membuka ponsel suami tanpa izin bukanlah hal yang benar. Tapi aku sudah terlalu lelah dengan ketidakpastian. Aku butuh kepastian. Aku butuh tahu apakah perasaanku selama ini benar atau hanya ketakutan tak berdasar. Layar ponsel terkunci dengan sidik jari. Tentu saja. Aku mendesah pelan. Kecewa namun tidak terkejut. Ardi memang selalu hati-hati, dan ini semakin menguatkan kecurigaanku. Namun, saat aku meletakkan kembali ponselnya, tiba-tiba layar menyala, menampilkan notifikasi dari aplikasi pesan singkat. Mataku membelalak saat membaca nama yang tertera di sana, Rara. Jantungku berdegup kencang. Aku menahan napas, berharap Ardi tidak terbangun saat aku menatap pesan yang muncul di layar. Makasih udah nemenin hari ini. Kamu emang yang terbaik. Begitu bunyi pesannya, diikuti oleh emoji senyum dan hati kecil di sebelahnya. Seketika, perasaan panas menjalar ke seluruh tubuhku. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar urusan kerja di antara mereka. Aku yakin. Aku berusaha tetap tenang dan berpikir jernih. Besok, aku harus mencari tahu lebih banyak tentang Rara. Aku tidak akan menuduh Ardi tanpa bukti yang cukup. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri siapa perempuan ini dan sejauh mana hubungannya dengan suamiku. Keesokan harinya, aku bertemu dengan sahabatku, Rina, di sebuah kafe dekat rumah. Aku menceritakan semuanya kepadanya, mulai dari perubahan sikap Ardi hingga pesan yang kutemukan semalam. Rina mendengarkan dengan wajah serius, lalu menghela napas panjang. Aku nggak mau bikin kamu makin curiga, Din. Tapi menurutku kamu harus cari tahu lebih jauh tentang Rara ini, katanya sambil menyeruput kopinya. Kalau memang cuma teman kantor, kenapa harus pakai emoji hati?
Dan kalau mereka nggak punya apa-apa, kenapa Ardi harus sembunyi-sembunyi? Aku menggigit bibir bawahku, mencoba menahan emosi yang mulai membuncah. Iya, aku juga mikir gitu. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku nggak punya akses ke ponselnya, dan aku juga nggak tahu banyak soal Rara. Rina tersenyum miring. Tenang aja, aku bisa bantu. Aku punya kenalan di kantor Ardi. Kita bisa cari tahu lebih banyak tentang Rara dari dia. Aku menatapnya penuh harapan. Beneran, Rin? Rina mengangguk mantap. Tentu. Kita nggak bisa asal nuduh. Tapi kita juga nggak bisa cuma diam dan berharap semuanya baik-baik aja. Kalau memang Ardi nggak setia, kamu harus siap ambil keputusan. Aku menelan ludah. Kata-kata Rina menyakitkan, tapi aku tahu dia benar. Aku harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Aku tidak bisa terus menutup mata dan berharap semuanya akan membaik dengan sendirinya. Jika memang ada sesuatu di antara Ardi dan Rara, aku akan mencari tahu. Dan saat itu tiba, aku akan memutuskan apa yang terbaik untukku. Aku menggenggam cangkir kopiku erat-erat, berusaha menenangkan debaran di dadaku. Ini bukan sekadar kecurigaan lagi. Ini adalah awal dari sebuah kebenaran yang mungkin akan menghancurkan hatiku. Tapi lebih baik terluka oleh kebenaran daripada terus hidup dalam kebohongan. Hari itu, aku dan sahabatku, Rina, pergi ke mall dengan tujuan sederhana, melepas penat. Aku butuh udara segar, butuh suasana yang bisa mengalihkan pikiranku dari kekacauan yang sedang melanda rumah tanggaku. Sejak malam itu, sejak aku menemukan nama Rara di ponsel Ardi, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali aku menatap wajah suamiku, ada pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di udara, yang ingin aku tanyakan namun tak punya keberanian untuk melakukannya. Kita belanja aja, Din. Siapa tahu mood kamu jadi lebih baik, kata Rina saat kami berjalan melewati deretan butik mewah di lantai 2 mall itu. Aku hanya mengangguk, meskipun dalam hati, aku tahu bahwa tidak ada jumlah belanjaan yang bisa menyembuhkan luka yang sedang menggerogoti hatiku. Kami memutuskan untuk berhenti di food court, memesan minuman dingin, dan duduk di salah satu sudut yang agak sepi. Aku memandang keramaian di sekitarku, orang-orang berjalan dengan wajah ceria, pasangan bergandengan tangan, anak-anak tertawa riang. Aku bertanya-tanya, berapa banyak dari mereka yang hidupnya terlihat bahagia di luar, tapi sebenarnya sedang menyimpan luka yang tak terlihat? Baru saja aku hendak menyeruput es kopi yang kupesan, mataku menangkap sosok seorang perempuan yang berjalan santai melewati area food court. Dia mengenakan blus putih yang dipadukan dengan rok selutut berwarna krem, rambutnya panjang terurai, dan di tangannya ada segelas kopi yang baru saja dibelinya dari kedai di dekat eskalator. Aku membeku. Jantungku berdegup kencang saat otakku berusaha menghubungkan wajah perempuan itu dengan sebuah nama yang akhir-akhir ini terus menghantuiku. Rara. Aku tidak bisa salah. Itu dia. Perempuan yang namanya sering muncul di ponsel Ardi. Perempuan yang beberapa hari terakhir membuatku kehilangan tidur. Rina, yang menyadari perubahan ekspresiku, mengikuti arah pandanganku. Dinda? Kenapa? Kamu lihat siapa? Tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku masih menatap perempuan itu, yang kini berjalan dengan tenang menuju salah satu toko pakaian di depan kami. Hatiku mencelos. Aku ingin memastikan kalau aku tidak hanya berhalusinasi. Rin, bisikku tanpa mengalihkan pandangan. Itu dia. Rara. Rina segera menoleh lagi, kali ini dengan ekspresi lebih serius. Serius? Itu Rara? Kamu yakin? Aku mengangguk pelan. Aku nggak mungkin salah. Tubuhku menegang. Aku ingin berdiri dan mendekatinya, ingin menanyakan langsung apa hubungan sebenarnya antara dia dan suamiku. Tapi akal sehatku menahanku. Ini bukan waktunya untuk membuat keributan. Aku harus tahu lebih dulu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku memperhatikan Rara dengan saksama. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Dia berjalan santai, menikmati waktunya di mall, tanpa ada tanda-tanda kegugupan atau rasa bersalah. Apa mungkin aku terlalu berlebihan? Apa mungkin dia memang hanya rekan kerja biasa? Namun, saat aku hendak mengalihkan pandangan, Rara tiba-tiba berhenti. Matanya tertuju pada seseorang di kejauhan,
dan ekspresinya berubah. Aku mengikuti arah pandangannya, dan saat itulah dadaku terasa sesak. Di sana, berdiri tidak jauh dari butik pakaian pria, adalah Ardi. Senyum terukir di wajahnya. Senyum yang dulu hanya untukku. Aku tidak percaya. Tidak hari ini, tidak di depan mataku sendiri. Aku pikir aku hanya akan mendapatkan petunjuk kecil, tapi yang kudapatkan adalah pemandangan yang lebih menyakitkan daripada semua dugaan yang pernah kubuat. Aku mencengkeram gelas es kopi di tanganku begitu erat hingga plastiknya mulai berkerut. Napasku memburu, kepalaku pening. Rina yang melihat ekspresiku langsung menggenggam tanganku. "Dinda," suaranya pelan, tapi penuh kekhawatiran. "Kamu mau apa?" Aku menelan ludah. Aku ingin marah. Aku ingin menangis. Aku ingin berlari dan menghadapkan mereka dengan segala pertanyaan yang berkecamuk di dalam kepalaku. Tapi aku tahu, aku harus tetap tenang. Jika aku ingin kebenaran, aku harus bermain dengan cerdas. Aku duduk membeku di kursiku. Napasku tercekat melihat pemandangan di depan mata. Ardi berdiri di depan butik pakaian pria, tepat di seberang food court tempat aku dan Rina duduk. Mataku mengikuti arah tatapan Rara, dan di sana, suamiku berdiri dengan wajah yang tak bisa kusebut biasa. Dia tersenyum. Senyum yang dulu hanya untukku. Senyum yang penuh kehangatan, yang seharusnya diberikan kepada istri yang telah menunggu di rumah setiap malam dengan penuh kecemasan. Aku menggenggam gelas es kopi di tanganku lebih erat, berusaha mengendalikan gemetar yang mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Perasaan aneh menyelimutiku, campuran antara marah, sedih, dan ketakutan. Aku ingin berdiri, ingin berjalan ke arah mereka dan bertanya langsung pada Ardi, apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kakiku terasa berat, seakan tubuhku tak bisa bergerak dari kursi ini. Rina menyentuh tanganku, memberikan dorongan halus. "Dinda, kita samperin mereka atau mau lihat dulu?" Bisiknya pelan, matanya juga tak lepas dari pasangan itu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Kita lihat dulu," jawabku dengan suara gemetar. Aku ingin tahu seberapa jauh ini berjalan. Dari tempatku duduk, aku melihat Rara melangkah mendekati Ardi. Wajahnya berseri-seri, seperti seseorang yang bertemu dengan orang yang sangat ia rindukan. Lalu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Rara mengulurkan tangan dan menyentuh lengan Ardi dengan lembut. Gerakan itu sekilas tampak wajar, tapi bagi seseorang yang telah menikah dengan pria itu bertahun-tahun, aku tahu gerakan itu berarti lebih dari sekadar sentuhan biasa. Itu adalah sentuhan keintiman. Sentuhan seseorang yang nyaman dengan pasangannya. Ardi tidak menepisnya. Dia hanya tertawa kecil, lalu membalas dengan kata-kata yang tidak bisa kudengar dari sini. Aku menggigit bibir bawahku, menahan air mata yang mulai menggenang. Ini bukan pertemuan biasa. Ini bukan hubungan sekadar rekan kerja. Mereka memiliki sesuatu yang lebih dari apa yang Ardi pernah akui padaku. Dadaku mulai sesak. Aku merasakan sesuatu dalam diriku hancur perlahan, seakan-akan ada batu besar yang menghantam dadaku. Aku ingin berteriak, ingin meluapkan semua kemarahanku di depan mereka. Tapi aku tahu, ini bukan tempatnya. Aku nggak percaya. Aku berbisik, lebih kepada diriku sendiri daripada kepada Rina. Dia berbohong selama ini. Rina meremas tanganku lebih erat, memberikan dukungan tanpa berkata-kata. Dia tahu aku sedang berjuang melawan dorongan untuk meledak saat itu juga. Beberapa menit berlalu, dan aku hanya bisa duduk di sana, menyaksikan suamiku sendiri berdiri begitu nyaman di samping perempuan lain. Aku melihat cara Rara menatapnya, bagaimana dia tertawa kecil dengan lelucon yang Ardi lontarkan, dan bagaimana Ardi membalasnya dengan ekspresi yang sudah lama tidak kulihat ketika dia bersamaku. Mereka tidak berpelukan, tidak bergandengan tangan, tidak melakukan sesuatu yang secara terang-terangan bisa disebut selingkuh. Tapi aku tidak perlu bukti fisik lebih jauh. Sebagai seorang istri, aku tahu. Aku bisa merasakan. Hanya dengan melihat cara mereka berbicara, cara mereka berdiri berdekatan, aku tahu bahwa ada sesuatu di antara mereka. Aku mencoba mengingat kembali semua alasan yang Ardi berikan selama ini. Ini cuma kerjaan, Din. Aku sibuk banget belakangan ini. Jangan curiga yang aneh-aneh. Semua itu omong kosong.
Aku memejamkan mata, mencoba menahan lautan emosi yang bergejolak dalam diriku. Aku merasa seperti orang bodoh. Aku telah mencurigainya selama berminggu-minggu, tapi tetap berharap bahwa aku salah. Aku berharap Ardi memang hanya sibuk dengan pekerjaan, bahwa aku hanya berpikir terlalu jauh. Tapi tidak. Sekarang aku melihat sendiri. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, aku merasa tidak bisa bernapas. Aku merasa sesak, seakan seluruh udara di dalam mall ini menghilang. Aku ingin pergi dari sini, ingin menjauh sebelum aku melakukan sesuatu yang akan kusesali. Dinda, kita pergi aja kalau kamu gak kuat. Suara Rina terdengar lembut di telingaku. Aku membuka mata dan mengangguk pelan. Ya, kita pergi. Tanpa menoleh lagi ke arah Ardi dan Rara, aku bangkit dari kursi dan berjalan keluar dari food court. Rina mengikutiku dari belakang, memastikan aku baik-baik saja. Tapi aku tidak baik-baik saja. Aku merasa dikhianati. Aku merasa hancur. Dan yang paling menyakitkan dari semua ini, aku tahu bahwa setelah hari ini, aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku berjalan cepat meninggalkan food court. Rina mengikuti di belakangku dengan wajah cemas. Dadaku masih sesak. Otakku dipenuhi dengan gambaran Ardi dan Rara yang berdiri begitu akrab, tertawa seolah mereka adalah sepasang kekasih yang tidak perlu menyembunyikan apapun. Aku ingin berteriak, ingin menumpahkan amarahku di tempat itu juga, tapi aku tahu, aku harus berpikir dengan kepala dingin. Saat kami mencapai lorong yang lebih sepi di mall, Rina menarik lenganku dengan lembut. Dinda, kamu yakin gak mau mergokin mereka sekarang? Tanyanya, suaranya penuh kehati-hatian. Kita bisa langsung tanya Ardi, daripada kamu terus kepikiran. Aku menggigit bibir bawahku, menimbang kata-katanya. Di satu sisi, aku ingin sekali menyerbu ke sana, menarik perhatian mereka, dan menuntut penjelasan langsung. Tapi di sisi lain, aku sadar bahwa aku tidak boleh membiarkan emosiku mengambil alih. Aku harus memastikan bahwa aku tidak hanya mendapatkan kata-kata dusta dari Ardi. Aku butuh jawaban yang tidak bisa dia sangkal. Tidak, aku harus melakukannya dengan cara yang benar. Aku menghela napas panjang. Tapi aku juga tidak bisa diam saja. Aku berbalik dan mulai berjalan kembali ke arah butik pakaian pria tempat Ardi dan Rara tadi berada. Rina dengan cepat mengikuti langkahku, tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu aku sudah membuat keputusan. Saat aku sampai di dekat toko itu, aku melihat mereka masih di sana. Ardi kini memegang kantong belanja kecil di tangannya, sementara Rara berdiri di sampingnya, tersenyum. Aku mengambil napas dalam-dalam, menguatkan diri sebelum akhirnya melangkah mendekati mereka. Ardi adalah orang pertama yang melihatku. Ekspresinya langsung berubah drastis. Wajahnya yang tadi santai seketika menegang, matanya membesar seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Rara, di sisi lain, hanya melirikku sekilas sebelum mengangkat alis dengan santai. Aku berhenti tepat di depan mereka, menatap langsung ke mata suamiku. Mas Ardi, suaraku terdengar lebih stabil dari yang aku kira. Apa yang kamu lakukan di sini? Ardi tampak seperti baru saja tertangkap basah mencuri sesuatu. Dia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk menghindari masalah. Aku melihatnya menatap Rara sejenak sebelum akhirnya menoleh kembali padaku. Dinda, aku. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Rara mendahuluinya. Dengan senyum kecil di wajahnya, dia berkata, "Oh, kamu pasti Dinda, ya? Ardi sering cerita tentang kamu." Darahku langsung mendidih. Nada suaranya terdengar terlalu santai, terlalu percaya diri, seakan dia tidak peduli bahwa dia sedang berdiri di samping suami orang. Aku menoleh padanya dengan tatapan tajam, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Tidak ada rasa bersalah di sana. Justru ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuatku semakin muak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyaku, kali ini langsung pada Rara. Aku tidak peduli lagi pada Ardi. Aku ingin mendengar bagaimana perempuan ini akan membela dirinya. Rara tersenyum kecil. Kami cuma belanja, Dinda. Apa ada yang salah? Aku nyaris tertawa. Begitu saja? Itu jawaban yang dia berikan? Aku melirik Ardi, yang masih tampak panik,
lalu kembali ke Rara. Kalau cuma belanja, kenapa Ardi tidak pernah cerita tentang kamu? Aku menatapnya tajam. Kenapa aku harus tahu keberadaanmu dari ponselnya, bukan dari mulutnya sendiri? Rara mengangkat bahu. Mungkin karena Ardi tahu kamu tipe istri yang mudah cemburu, katanya santai. Aku merasakan sesuatu dalam diriku hampir meledak. Rina yang berdiri di sampingku menghela napas tajam, menahan diri agar tidak ikut bicara. Aku menatap Ardi lagi, kali ini dengan perasaan yang lebih kuat, lebih tajam, lebih menusuk. Mas, aku akan bertanya sekali saja. Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang sudah hampir tak bisa kukendalikan. Siapa dia sebenarnya? Ardi menelan ludah, jelas tidak tahu harus berkata apa. Aku melihat peluh mulai muncul di pelipisnya. Dia bisa berbohong jika dia mau, tapi aku tahu bahwa aku sudah menang dalam hal ini. Aku sudah melihat cukup banyak. Aku mendekatkan wajahku padanya, berbisik pelan namun cukup tajam untuk menusuk kesadarannya. Aku sudah tahu cukup banyak, Mas. Sekarang, beri aku alasan untuk tidak kehilangan rasa hormatku padamu. Ardi membuka mulut, tapi sebelum kata-kata bisa keluar, Rara justru melangkah maju. Dengan ekspresi tenang dan suara lembut yang seakan dibuat-buat, dia berkata, Dinda, aku rasa kamu harus tenang dulu. Kamu terlalu emosional. Aku mengeraskan rahangku. Dan aku rasa kamu harus menjauh dari suami orang. Balasku tanpa basa-basi. Kali ini, senyum di wajah Rara sedikit memudar. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku menatap Ardi untuk terakhir kalinya. Kita akan bicara nanti, kataku dingin. Lalu tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan mereka berdua. Rina menyusulku, dan saat kami menjauh dari tempat itu, dia berkata, Dinda, aku bangga sama kamu. Kamu nggak kehilangan kendali. Aku menghela napas panjang, merasakan campuran emosi yang luar biasa menyakitkan dalam diriku. Tapi aku juga nggak dapat jawaban yang aku butuhkan, Rin. Rina mengangguk. Kalau gitu, kita cari sampai dapat. Aku menatap ke depan, menyadari satu hal, ini belum selesai. Ini baru permulaan. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku tahu kebenaran sepenuhnya. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Konfrontasi tadi di mall masih terngiang di kepalaku, seolah diputar ulang dalam slow motion berkali-kali. Wajah panik Ardi, senyum sinis Rara, dan kata-kata tajam yang keluar dari mulutku, semuanya terukir jelas dalam ingatanku. Aku membanting tas ke sofa begitu sampai di rumah, lalu menjatuhkan diri ke kursi. Dadaku masih sesak, pikiranku masih penuh dengan kemarahan yang belum tersalurkan. Rina duduk di sampingku, menepuk pundakku dengan lembut. Din, kamu harus tenang dulu, katanya pelan. Aku tahu ini berat, tapi kamu gak boleh gegabah. Aku mendongak, menatapnya dengan mata yang masih berkaca-kaca. Tenang? Gimana aku bisa tenang, Rin? Suaraku hampir bergetar. Aku baru aja lihat suamiku sendiri dengan perempuan lain. Aku baru aja lihat dia tersenyum ke orang lain seperti dia dulu tersenyum ke aku. Dan perempuan itu, dia ngomong seolah aku ini istri yang lebay, yang cemburuan tanpa alasan. Aku menghela napas panjang, mencoba mengatur emosi. Aku tidak boleh menangis. Aku tidak boleh terlihat lemah. Aku nggak akan diam aja, Rin. Aku berkata, kali ini dengan suara lebih mantap. Aku nggak akan membiarkan perempuan itu merebut Ardi tanpa perlawanan. Rina menatapku dengan ekspresi serius. Kamu yakin mau melawan, Din? Maksudku, kalau memang Ardi sudah benar-benar selingkuh. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi aku tahu kemana arahnya. Aku nggak akan membiarkan dia pergi begitu saja, kataku tajam. Kalau dia memang selingkuh, aku akan membuatnya mengakui itu. Aku ingin dia sadar kalau apa yang dia lakukan salah. Aku ingin dia tahu bagaimana rasanya dikhianati. Dan Rara, dia nggak akan lolos begitu saja. Aku berdiri, menatap Rina dengan penuh tekad. Aku bukan istri yang bisa dipermainkan. Aku bukan wanita lemah yang hanya bisa menangis di sudut kamar sementara suamiku bersenang-senang dengan perempuan lain. Kalau mereka mau main licik, aku bisa lebih licik. Rina mengangguk, seolah mengerti bahwa aku sudah membuat keputusan yang tidak bisa digoyahkan. Oke,
Din, kalau kamu mau melawan, aku ada di belakang kamu. Kita lakukan ini bersama-sama. Aku merasa sedikit lega mendengarnya. Aku tahu aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Aku butuh rencana. Aku butuh bukti. Aku butuh cara untuk membongkar semua kebohongan Ardi dan Rara tanpa memberi mereka kesempatan untuk berkelit. Malam itu, aku duduk di depan meja makan dengan secari kertas dan pulpen di tangan. Aku mulai mencatat semua hal yang mencurigakan selama beberapa bulan terakhir. Jam pulang Ardi yang semakin larut, kebiasaannya membawa ponsel ke kamar mandi, perubahan sikapnya yang semakin dingin. Semua ini sudah berlangsung lama, tapi aku baru benar-benar menyadarinya sekarang. Aku juga mengingat kembali percakapanku dengan Ardi. Betapa dia selalu punya alasan setiap kali aku bertanya tentang Rara. Betapa dia selalu berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku tidak bisa lagi membiarkan diriku percaya pada kata-katanya begitu saja. Aku harus bertindak. Dan langkah pertama dalam perlawanan ini adalah membuktikan semuanya. Aku menatap layar ponselku, berpikir keras. Aku bisa mulai dengan memeriksa aktivitas Ardi lebih jauh. Aku bisa menyelidiki media sosial Rara, mencari tahu lebih banyak tentang kehidupannya. Aku bisa mencari tahu di mana dia tinggal, siapa teman-temannya, dan apakah ada orang lain yang tahu tentang hubungan mereka. Aku tidak akan melakukannya secara gegabah. Aku tidak akan menghadapinya tanpa bukti yang cukup. Aku akan memastikan bahwa ketika aku menuntut penjelasan, mereka tidak bisa lagi berbohong. Aku menggenggam pulpen di tanganku dengan erat. Rin, panggilku pelan. Rina menoleh dari sofa tempat dia duduk. Kamu siap membantu aku mengumpulkan bukti? Rina tersenyum samar. Kamu gak perlu tanya 2 kali. Aku mengangguk, merasakan semangat baru dalam diriku. Ini bukan hanya soal mempertahankan pernikahanku. Ini soal harga diriku sebagai seorang istri yang telah setia dan dikhianati. Aku tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan kalah tanpa perlawanan. Aku dan Rina duduk di ruang tamu rumahku, menghadap secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Pikiranku terus berputar, memikirkan langkah selanjutnya. Konfrontasi di mall kemarin belum cukup. Aku tidak bisa hanya melabrak mereka tanpa bukti yang lebih kuat. Aku butuh sesuatu yang membuat Ardi tidak bisa berkelit lagi. Aku butuh sesuatu yang bisa mempermalukan Rara, seperti bagaimana dia mempermalukanku dengan senyum angkuhnya itu. Apa rencanamu, Din? Tanya Rina akhirnya. Setelah beberapa menit kami hanya terdiam. Aku menatap lurus ke arahnya. Jemariku mengetuk-ngetuk meja dengan gelisah. Kita harus mencari bukti. Aku ingin tahu sejauh apa hubungan mereka. Aku ingin tahu di mana mereka bertemu. Apa yang mereka lakukan saat aku tidak ada. Aku ingin semua itu terdokumentasi. Rina menaikkan alisnya. Maksudmu, kita menguntit mereka? Aku mengangguk. Ya. Aku yakin mereka sudah sering bertemu. Ardi terlalu licik untuk terang-terangan membawanya ke tempat-tempat yang biasa kita datangi. Jadi mereka pasti punya tempat rahasia. Aku harus tahu di mana itu. Rina tersenyum kecil. Baiklah. Kalau gitu, kita mulai dari mana? Aku berpikir sejenak, lalu berjalan ke lemari tempat aku menyimpan dokumen-dokumen penting. Aku mengambil salah satu kotak kecil di dalamnya dan membukanya. Di dalamnya ada ponsel lama Ardi yang pernah dia tinggalkan setelah membeli yang baru. Aku ingat, Ardi selalu pakai ponsel ini sebelum dia ganti yang baru, kataku sambil menyerahkan ponsel itu ke Rina. Mungkin masih ada jejak yang tertinggal di sini. Rina dengan sigap mengambil ponsel itu dan mulai menyalakannya. Setelah beberapa saat, dia menatapku dengan mata berbinar. Din, ini belum direset. Chat lamanya masih ada. Aku menahan napas saat Rina mulai membuka aplikasi pesan. Aku melihatnya menggulir percakapan demi percakapan, hingga akhirnya dia berhenti di satu nama. Rara. Aku merasakan darahku mendidih saat melihat deretan pesan di antara mereka. Aku merebut ponsel itu dari tangan Rina dan mulai membaca dengan cepat. Aku suka banget waktu kita di hotel kemarin, sayang. Aku juga. Nanti kita atur lagi ya. Aku kangen. Dinda nggak curiga kan? Tenang aja, dia nggak tahu apa-apa.
Tanganku bergetar saat aku membaca kalimat terakhir itu. Jadi, selama ini aku memang benar-benar dibohongi. Selama ini, mereka sudah menikmati hubungan ini di belakangku, tanpa sedikit pun merasa bersalah. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Baiklah, kataku akhirnya. Sekarang kita tahu mereka sudah melangkah terlalu jauh. Rina mengangguk pelan. Jadi, langkah selanjutnya apa? Aku tersenyum tipis, tapi ada bara di mataku. Aku akan mempermalukan mereka. Aku akan membuat Rara menyesali hari di mana dia memutuskan untuk mengganggu rumah tanggaku. Rina tampak tertarik. Bagaimana caranya? Aku menatap ponsel di tanganku, lalu menoleh ke Rina dengan ekspresi penuh tekad. Kita jebak mereka. Beberapa hari berikutnya, aku dan Rina mulai menjalankan rencana kami. Aku sengaja berpura-pura baik-baik saja di depan Ardi, seolah aku sudah melupakan insiden di mall. Aku tetap bersikap seperti istri yang setia, tidak menunjukkan sedikit pun kecurigaan. Setiap kali Ardi bilang dia harus lembur atau ada urusan kerja, aku mencatat waktunya. Aku dan Rina mulai membuntutinya diam-diam. Kami menemukan pola. Ardi dan Rara sering bertemu di sebuah restoran kecil di pinggir kota, tempat yang jarang aku datangi. Terkadang, mereka juga pergi ke sebuah hotel yang tidak terlalu mewah, cukup tersembunyi dari keramaian. Setiap kali mereka bertemu, aku memastikan untuk mengambil foto dan video dari kejauhan. Aku merekam semuanya. Bukti demi bukti mulai terkumpul. Hingga akhirnya, hari yang kutunggu-tunggu tiba. Aku mendapat pesan dari Ardi sore itu. Din, aku harus lembur malam ini. Jangan tunggu aku ya. Aku tersenyum dingin. Aku sudah tahu bahwa ini adalah kebohongan lain. Aku dan Rina segera bersiap. Dengan hati-hati, kami mengikuti mobil Ardi dari belakang. Benar saja, dia tidak menuju kantor. Dia menuju hotel yang biasa dia datangi bersama Rara. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel yang masih menampilkan foto-foto Ardi dan Rara yang sudah kukumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Tanganku menggenggam ponsel dengan erat, sementara pikiranku terus berputar. Aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Ardi memeluk Rara dengan mesra. Bagaimana mereka menghabiskan waktu bersama seolah-olah aku ini tidak ada. Dan sekarang, aku menunggu momen yang tepat untuk menghadapkan Ardi dengan semua bukti ini. Suara pintu depan terbuka. Aku menoleh dan melihat Ardi masuk, masih dengan wajah lelah seperti biasa. Namun, kali ini aku tidak bisa lagi dibodohi oleh ekspresi itu. Aku tahu dia tidak benar-benar lelah karena pekerjaan. Dia lelah karena baru saja berselingkuh. Aku bangkit berdiri, melipat tangan di depan dada. "Kamu dari mana?" tanyaku dengan nada yang lebih dingin dari biasanya. Ardi menoleh ke arahku, tampak sedikit terkejut dengan pertanyaanku. "Lembur, Din. Kan aku udah bilang tadi siang." Aku tersenyum sinis. "Oh ya? Lembur di mana? Kantor atau hotel?" Wajah Ardi langsung berubah. Matanya membelalak, tubuhnya menegang, dan aku tahu dia sedang mencari alasan. Aku tidak memberinya kesempatan. Dengan gerakan cepat, aku mengambil ponsel dan menunjukkan foto-foto yang sudah aku kumpulkan. "Ini kamu, kan?" Aku memperbesar salah satu foto di mana dia terlihat menggenggam tangan Rara dengan mesra saat keluar dari hotel. "Dan ini juga kamu." Aku menggeser ke video di mana mereka tertawa bersama di dalam restoran. "Masih mau bilang kalau kamu lembur?" Ardi tampak kebingungan, matanya bergerak liar seolah mencari jalan keluar. Dia mencoba tersenyum, meski wajahnya jelas-jelas menunjukkan kepanikan. "Din, dengerin aku dulu. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, Ardi." Aku memotong ucapannya dengan nada yang lebih tinggi. "Berapa lama kamu mau mempermainkanku seperti ini?" Ardi menghela napas berat dan akhirnya menjatuhkan dirinya ke sofa. Dia menunduk, menatap lantai seolah-olah jawaban ada di sana. Aku menunggu, dadaku naik turun karena emosi yang belum reda. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengangkat kepalanya dan menatapku dengan wajah yang penuh rasa bersalah. "Iya, Din. Aku dan Rara memang ada hubungan." Pengakuan itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Meski aku sudah mencurigainya sejak lama,
mendengar langsung dari mulutnya membuat dadaku sesak. Aku merasa seluruh dunia runtuh di sekelilingku. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Kenapa, Ardi? Suaraku melemah. Apa aku kurang buat kamu? Apa aku salah? Aku sudah berusaha jadi istri yang baik. Aku selalu ada buat kamu. Tapi kamu tetap memilih perempuan lain. Ardi tidak langsung menjawab. Dia hanya mengusap wajahnya dengan frustrasi, seolah-olah mencari jawaban yang tepat. Aku nggak tahu, Din. Akhirnya dia berkata pelan. Awalnya cuma sebatas teman. Aku nggak ada niat untuk selingkuh. Aku sumpah. Tapi lama-lama, aku mulai nyaman sama dia. Aku tertawa miris. Nyaman? Ulangku dengan nada penuh sindiran. Dan aku apa? Aku cuma pajangan di rumah? Seseorang yang bisa kamu tinggal sesuka hati sementara kamu bersenang-senang dengan perempuan lain. Ardi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak mau menyakitimu, Din. Aku menggeleng, air mata akhirnya jatuh ke pipiku. Kalau kamu nggak mau menyakitiku, kamu nggak akan melakukan ini. Ardi, suaraku pecah. Kamu tahu betapa sakitnya ini buatku? Kamu tahu betapa hancurnya perasaanku sekarang. Rina yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Ardi, kalau kamu memang gak mau nyakitin Dinda, kenapa kamu terus-terusan bohong? Suaranya penuh kemarahan. Kenapa kamu biarin dia ngerasa gila karena terus-terusan curiga? Kamu gak sadar kalau kamu udah buat dia menderita selama ini? Ardi kembali menunduk, tak bisa menjawab. Aku tahu, di dalam hatinya dia sadar bahwa semua ini adalah salahnya. Tapi apakah itu cukup? Apakah rasa bersalahnya bisa memperbaiki luka yang sudah dia buat? Aku menghapus air mataku, menguatkan diri. Ardi, aku nggak akan memohon supaya kamu tetap bersamaku, kataku akhirnya, suaraku lebih tenang tapi tetap penuh dengan luka. Kalau kamu memang lebih memilih dia daripada aku, katakan sekarang. Aku tidak akan memohon. Aku tidak akan memaksa. Ardi menatapku dengan ekspresi rumit. Din, aku. Dia terdiam, seolah kalimat itu tidak bisa dia selesaikan. Dan saat itulah aku sadar. Aku tidak butuh jawaban lagi. Sikap ragu-ragu itu sudah lebih dari cukup bagiku. Aku menghela napas panjang dan menatapnya dengan mata yang masih basah. Tega kamu. Aku berdiri, mengambil semua bukti perselingkuhan itu, dan melangkah menuju kamar. Sudah beberapa hari sejak pengakuan Ardi yang menghancurkan itu. Aku masih merasakan sakitnya, masih terngiang di telinga bagaimana dia akhirnya mengakui hubungan gelapnya dengan Rara. Tapi, setelah tangis dan amarah yang melelahkan, aku sadar satu hal. Aku tidak bisa terus-menerus meratapi ini. Aku harus bertindak. Aku harus melawan. Dan malam ini, aku dan Rina kembali ke tempat di mana semua ini bermula. Mall tempat aku pertama kali melihat mereka bersama. Kali ini, bukan sekadar kebetulan. Kali ini, aku datang dengan tujuan. Aku dan Rina duduk di sebuah kafe di lantai 2. Posisi yang cukup strategis untuk melihat hampir seluruh area food court di bawah. Aku menggenggam gelas kopiku erat, mataku terus mengamati setiap sudut, mencari sosok yang sudah terlalu familiar di ingatanku. Kamu yakin mereka bakal kesini? Rina bertanya, menyeruput minumannya. Aku mengangguk. Aku ingat Ardi pernah bilang kalau dia suka belanja di mall ini. Katanya banyak pilihan pakaian kerja. Dan dari semua yang kita tahu, mereka memang gak terlalu hati-hati dalam menyembunyikan hubungan mereka. Rina mengangguk pelan, ikut mengamati keadaan di bawah. Aku menyesap kopi, mencoba menenangkan detak jantungku yang mulai berdegup lebih cepat. Aku tidak tahu bagaimana reaksiku saat melihat mereka lagi. Apakah aku masih akan marah? Apakah aku akan menangis? Atau justru aku akan merasa kosong? Dan kemudian, aku melihatnya. Ardi. Dia berjalan santai, memakai kemeja biru langit yang kukenali, karena akulah yang membelikannya. Dan di sebelahnya, dengan langkah angkuh dan penuh percaya diri, ada Rara. Dia mengenakan gaun pendek berwarna krem, rambutnya tergerai sempurna, dan wajahnya penuh dengan senyuman seolah dunia ini miliknya. Dadaku langsung terasa sesak. Aku ingin menutup mata, ingin mengabaikan pemandangan ini, tapi aku tidak bisa.
Ini kenyataan yang harus aku hadapi. Mereka di sana, bisikku pada Rina. Rina mengikuti arah pandanganku dan langsung mendecakkan lidah. Astaga, sudah pernah ketahuan tapi mereka bahkan gak berusaha sembunyi. Ini benar-benar keterlaluan. Aku menggenggam gelas kopiku semakin erat. Amarah yang sempat mereda kini kembali membara. Aku melihat mereka berhenti di depan sebuah toko pakaian pria. Tepat seperti yang kuduga. Ardi sedang memilih beberapa kemeja, sementara Rara berdiri di sampingnya, sesekali tertawa dan menyentuh lengannya dengan mesra. Dulu, aku yang berdiri di sana. Aku yang menemani Ardi belanja, memilihkan kemeja terbaik untuknya. Aku yang tertawa bersamanya di tempat ini. Dan sekarang, aku digantikan seolah aku tidak pernah ada dalam hidupnya. Aku mengembuskan napas panjang, lalu menoleh ke Rina. Aku nggak bisa diam aja. Aku harus melakukan sesuatu. Rina mengangguk, tanpa ragu. Aku di belakangmu. Aku bangkit, meraih sesuatu dari bawah meja. Ember kecil berisi air bekas pel, campuran dari air kotor dan sabun lantai yang telah kupersiapkan dengan baik sejak tadi. Rina membantuku menyelundupkannya ke dalam mall dengan hati-hati. Aku tahu ini mungkin kekanak-kanakan, tapi aku tidak peduli. Aku ingin melihat Rara merasakan sedikit saja dari rasa sakit dan penghinaan yang telah dia buat aku alami. Kami berjalan turun ke lantai 1, mendekati mereka dengan langkah tenang tapi penuh tekad. Aku tidak ingin berteriak, tidak ingin membuat keributan sebelum waktunya. Aku ingin melihat wajah mereka saat aku menghancurkan kesenangan mereka. Dan saat aku cukup dekat, aku berhenti tepat di belakang Rara. Aku bisa mendengar mereka berbicara. Yang ini bagus enggak? Suara Ardi terdengar. Nada suaranya lembut. Nada yang dulu hanya untukku. Rara terkikik. Bagus, tapi kayaknya yang warna hitam lebih cocok buat kamu. Biar makin keren. Aku merasa mual. Aku bisa membayangkan betapa mereka merasa nyaman dalam hubungan terlarang ini. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu tanpa pikir panjang, aku mengangkat ember di tanganku dan menuangkannya tepat ke kepala Rara. Cairan kotor itu langsung mengalir membasahi rambutnya yang sebelumnya tertata rapi, menetes ke wajah dan gaunnya yang mahal. Rara terkejut, matanya membelalak sebelum akhirnya menjerit keras. Semua orang di sekitar mereka langsung menoleh, beberapa bahkan langsung mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian ini. Apa-apaan ini? Rara berteriak, suaranya nyaring, wajahnya penuh amarah dan jijik. Aku berdiri tegak, menatapnya tanpa ekspresi. Itu air yang sama kotornya dengan hubungan kalian, kataku dengan suara dingin. Ardi akhirnya bereaksi, buru-buru menarik tisu dari sakunya dan mencoba membantu Rara membersihkan wajahnya. Dia menoleh padaku, wajahnya merah padam karena marah dan malu. Dinda, kamu gila. Kenapa kamu lakukan ini? Aku tertawa kecil, penuh kebencian. Aku yang gila? Kamu yang selingkuh, kamu yang mengkhianati, dan sekarang kamu malah menyalahkanku. Aku menatapnya dengan tajam, lalu beralih ke Rara yang masih sibuk mengibas-ngibaskan tangannya yang basah. Rasanya enak, kan, dihina di depan umum? Itu belum sebanding dengan apa yang kalian lakukan padaku. Rara menggeram, melangkah maju seolah ingin membalas, tapi aku tetap berdiri di tempat, tidak takut sedikit pun. Dasar perempuan gak tahu malu, bentaknya. Aku tersenyum sinis. Kamu yang merebut suami orang, tapi aku yang gak tahu malu? Lucu sekali. Keramaian di sekitar semakin riuh. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, beberapa tertawa kecil, dan beberapa bahkan terang-terangan mencemooh Rara. Aku bisa melihat wajahnya yang semakin merah karena malu, dan itu membuatku merasa puas. Ardi menatapku dengan tatapan marah, tapi aku sudah tidak peduli lagi. Aku sudah cukup menderita karena kebohongan dan pengkhianatannya. Aku mengangkat dagu, lalu berkata dengan suara mantap, Ardi, aku sudah selesai dengan kamu. Aku tidak akan menangisi ini lagi. Selamat menikmati hidup barumu dengan perempuan ini. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan berjalan pergi dengan kepala tegak, meninggalkan Ardi dan Rara dalam kekacauan mereka sendiri. Aku berjalan keluar dari mall dengan langkah tegap, tapi di dalam dadaku, jantungku masih berdetak kencang. Tanganku masih sedikit gemetar, bukan karena takut,
tetapi karena adrenalin yang mengalir deras setelah apa yang baru saja kulakukan. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang yang menyaksikan kejadian tadi, beberapa dengan ekspresi terkejut, beberapa dengan senyum simpul seolah menikmati drama yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Rina menyusulku dengan wajah penuh kepuasan. Dia tertawa kecil sambil menepuk bahuku. Dinda, sumpah, itu luar biasa. Aku pengen ngerekam, tapi aku keburu keasyikan nonton. Lihat muka Rara tadi, kayak habis kena tsunami. Aku tersenyum tipis, meski di dalam hati aku masih dipenuhi oleh perasaan campur aduk. Aku nggak nyangka aku benar-benar melakukannya. Gumamku, setengah bicara pada diri sendiri. Kamu melakukannya, dan itu epik. Rina berseru, suaranya penuh semangat. Dan yang paling penting, kamu melakukan itu dengan harga diri. Kamu nggak nangis, kamu nggak memohon. Kamu berdiri tegak dan membuat mereka merasakan sedikit dari apa yang kamu alami. Aku menarik napas dalam, membiarkan kata-kata Rina meresap ke dalam pikiranku. Ya, aku tidak menangis. Aku tidak lagi terpuruk. Aku telah mengambil kendali atas rasa sakitku. Dan meskipun ini bukan akhir dari semua permasalahan, aku merasa lebih ringan, lebih kuat. Kami berjalan menuju parkiran, dan aku baru sadar kalau tanganku masih menggenggam ember kecil yang tadi kugunakan untuk menyiram Rara. Aku tertawa kecil, lalu menyerahkannya pada petugas kebersihan yang kebetulan lewat. Maaf, Mas. Bisa dibuang. Petugas itu menerimanya dengan ekspresi bingung, tapi aku tidak peduli. Aku sudah tidak punya urusan lagi dengan ember itu, atau dengan Ardi dan Rara. Namun, sebelum aku sempat mencapai mobilku, suara langkah cepat di belakangku membuatku menoleh. Dan di sanalah dia, Ardi, berlari mengejarku dengan wajah merah padam, antara marah dan panik. Dinda, suaranya menggema di parkiran, membuat beberapa orang yang lewat melirik dengan penasaran. Aku berhenti, menatapnya dengan datar. Apalagi, Ardi. Dia berhenti tepat di depanku, napasnya memburu, seolah baru saja berlari maraton. Kenapa kamu harus bikin keributan kayak gini? Tanyanya dengan nada menuduh. Kamu bikin aku malu. Kamu bikin Rara malu di depan umum. Aku tertawa kecil, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Jadi, sekarang kamu lebih peduli sama harga diri Rara daripada harga diriku? Kamu lebih peduli pada rasa malunya daripada rasa sakit yang aku alami berbulan-bulan. Ardi terdiam. Dia menggigit bibirnya, jelas tidak punya jawaban yang bisa membenarkan perbuatannya. Aku cuma... Dia menghela napas, lalu melanjutkan. Dinda, aku nggak mau ini berakhir dengan cara kayak gini. Aku nggak mau kita berpisah dengan penuh kebencian. Aku mendengus. Lucu sekali. Kamu sudah mengkhianati aku, membohongi aku, dan membiarkan perempuan lain menggantikan posisiku. Tapi sekarang kamu bicara soal perpisahan yang damai. Matanya meredup. Aku masih sayang sama kamu, Din. Kata-kata itu membuatku ingin tertawa lebih keras. Tapi aku hanya menatapnya dengan penuh kelelahan. Kalau kamu benar-benar masih sayang sama aku, kamu nggak akan melakukan semua ini sejak awal. Ardi mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur selangkah. Jangan sentuh aku, Ardi. Aku sudah selesai dengan kamu. Aku sudah cukup menangis. Aku sudah cukup menderita. Mulai sekarang, aku memilih diriku sendiri. Aku melihat ekspresi wajahnya yang berubah, dari marah, ke frustrasi, hingga akhirnya pasrah. Dia tahu aku serius. Dia tahu bahwa kali ini, aku benar-benar tidak akan kembali padanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan masuk ke mobil. Rina sudah duduk di kursi penumpang, masih dengan ekspresi puas di wajahnya. Saat aku menyalakan mesin, dia menoleh padaku. Kamu baik-baik aja? Aku menatap pantulan wajahku di kaca spion. Ada jejak kelelahan di mataku, tapi juga ada sesuatu yang baru, ketegaran yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku mengangguk. Aku baik-baik aja, Rin. Aku menginjak pedal gas dan meninggalkan mall itu, dan bersama dengannya, aku meninggalkan seluruh kepedihan masa laluku. Setelah insiden di mall, aku merasa lega. Aku telah meluapkan amarah yang selama ini kupendam, telah membuat Rara dan Ardi merasakan sedikit dari rasa sakit yang mereka berikan padaku.
Tapi, seperti yang kuduga, semuanya tidak berakhir di sana. Justru, itu baru awal dari badai yang lebih besar. Keesokan harinya, ponselku penuh dengan pesan dan panggilan tak terjawab dari Ardi. Aku tidak membalas satupun. Aku juga mendapat pesan dari nomor tak dikenal, pasti dari Rara, yang isinya sumpah serapah dan makian. Dia menyebutku wanita gila, menyalahkanku karena telah mempermalukannya di depan umum. Aku hanya tersenyum sinis saat membaca pesannya. Bukankah dia yang merebut suamiku lebih dulu? Sekarang, ketika aku melawan, dia justru merasa jadi korban? Sungguh ironis. Tapi yang lebih mengejutkan adalah reaksi dari keluarga Ardi. Siang itu, ibunya meneleponku. Aku menghela napas sebelum mengangkatnya. Sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Dinda, apa benar kamu menyerang Ardi dan pacarnya di mall? Suara ibu mertua terdengar tajam. Aku menggenggam ponsel erat. Aku tidak menyerang, Bu. Aku hanya memberi Rara pelajaran karena sudah merebut suamiku. Suara ibu mertua meninggi. Itu bukan caranya. Apa kamu tidak berpikir sebelum bertindak? Kamu mempermalukan keluarga kami. Aku tertawa kecil, getir. Keluarga kita? Bu, Ardi sudah merusak pernikahan kami jauh sebelum aku melakukan apapun. Kenapa ibu tidak menegurnya dulu? Ibu mertua terdiam sejenak, lalu mendesah. Aku tahu Ardi salah, tapi seharusnya kamu tetap bersikap lebih bijaksana. Bijaksana? Aku hampir tidak percaya dengan kata-kata itu. Sudah berbulan-bulan aku bersabar, mencoba mempertahankan rumah tanggaku meskipun hatiku tersayat-sayat. Tapi ketika aku akhirnya membela diri, aku yang dianggap keterlaluan? Aku menggelengkan kepala. Maaf, Bu. Tapi aku sudah tidak peduli lagi apa yang orang lain pikirkan. Aku sudah cukup menderita. Aku hanya ingin mengembalikan harga diriku. Telepon itu berakhir dengan nada tinggi dari ibu mertua, dan aku tahu hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku menyadari bahwa hubunganku dengan Ardi semakin renggang. Dia masih mencoba menghubungiku, mungkin berharap bisa memperbaiki keadaan, atau setidaknya membuatku merasa bersalah atas apa yang telah kulakukan. Tapi aku tidak akan terjatuh ke perangkapnya lagi. Namun, yang tidak kusangka adalah reaksi orang-orang di sekitarku. Teman-teman dekatku memberi dukungan penuh. Bahkan beberapa dari mereka mengirimiku pesan bahwa mereka kagum dengan keberanianku. Kalau aku ada di posisi kamu, Din, aku nggak yakin bisa sekuat itu. Salah satu teman kerjaku mengirimiku pesan. Aku hanya tersenyum membaca pesan-pesan itu. Aku tidak merasa kuat. Aku hanya merasa sudah cukup tersakiti, dan aku tidak ingin diam lagi. Tapi di sisi lain, aku juga mendapat reaksi yang berbeda dari beberapa kenalan dan rekan kerja Ardi. Mereka melihatku sebagai istri yang tidak tahu diri, yang terlalu emosional dalam menghadapi masalah rumah tangga. Aku bahkan mendengar gosip bahwa aku sengaja mempermalukan Ardi untuk menarik perhatian. Aku menggelengkan kepala. Inilah dunia. Ketika seorang pria berselingkuh, banyak yang akan berkata, mungkin istrinya kurang perhatian. Tapi ketika seorang istri melawan, dia yang akan dicap sebagai wanita kasar dan tidak bisa mengontrol diri. Aku menolak untuk terpengaruh oleh komentar-komentar itu. Aku sudah terlalu lama mendengarkan kata orang lain, dan sekarang saatnya aku mendengarkan diriku sendiri. Namun, ada satu hal yang masih menjadi beban di pikiranku, orang tuaku. Sejak kejadian di mall, aku belum memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi. Aku takut mereka kecewa, takut mereka menganggapku telah bertindak gegabah. Tapi aku tidak bisa menyembunyikan ini selamanya. Malam itu, aku pulang ke rumah orang tuaku. Mereka menyambutku dengan hangat, seperti biasa, tapi aku bisa melihat kecemasan di mata ibu. Aku tahu dia pasti sudah mendengar kabar dari seseorang. Setelah makan malam, aku duduk berdua dengan ibu di ruang tamu. Ayah masih di kamar, membaca buku seperti kebiasaannya. Ibu menatapku dengan lembut. Dinda, ceritakan semuanya, katanya pelan. Aku menarik napas panjang, lalu mulai menceritakan semuanya. Tentang kecurigaanku pada Ardi, tentang pesan-pesan mencurigakan dari Rara, tentang bagaimana aku melihat mereka bersama di mall, hingga akhirnya aku menyiram Rara dengan air bekas pel. Ibu mendengarkan dengan sabar,
tanpa menyela sedikit pun. Setelah aku selesai, dia menghela napas dan menggenggam tanganku. Aku tahu kamu marah, nak. Aku tahu kamu terluka. Dan aku mengerti kenapa kamu melakukan itu. Aku menatap ibu dengan mata berkaca-kaca. Jadi, ibu nggak marah? Dia menggeleng. Aku tidak marah. Tapi aku ingin kamu berpikir ke depan. Kamu sudah menunjukkan pada mereka bahwa kamu tidak lemah. Tapi sekarang, apa langkah selanjutnya? Aku terdiam. Pertanyaan ibu begitu sederhana, tapi berat. Apa langkah selanjutnya? Aku bisa terus marah, terus membalas dendam, terus menuntut keadilan. Tapi apakah itu yang benar-benar kuinginkan? Ibu mengelus punggung tanganku. Dendam itu melegakan sesaat, tapi menyakitkan dalam jangka panjang. Aku hanya ingin kamu memilih jalan yang terbaik untuk kebahagiaanmu. Aku mengangguk pelan. Kata-kata ibu benar. Aku tidak bisa terus hidup dalam kemarahan. Aku harus menemukan cara untuk benar-benar membebaskan diriku dari semua ini. Aku butuh dukungan. Aku butuh tempat untuk bersandar, bukan hanya sekadar tempat mengeluh, tetapi juga tempat di mana aku bisa merasa aman dan dimengerti. Langkah pertama yang kulakukan adalah lebih terbuka kepada keluarga dan sahabat-sahabatku. Aku memutuskan untuk kembali sering mengunjungi rumah orang tuaku, sesuatu yang selama ini jarang kulakukan karena sibuk dengan urusan rumah tangga bersama Ardi. Ibu dan ayah menerimaku dengan tangan terbuka, seolah-olah mereka tahu aku butuh kehangatan rumah. Selain keluarga, aku juga menemukan kekuatan dari sahabat-sahabatku, terutama Rina. Dia benar-benar menjadi batu pijakan di saat aku merasa jatuh paling dalam. Dia selalu ada untuk mendengar semua keluh kesahku, tanpa menghakimi atau menyuruhku bersabar seperti orang lain. Selain mencari dukungan dari orang-orang terdekat, aku juga mulai mencari komunitas yang bisa membantuku memahami perasaanku lebih dalam. Aku menemukan grup online yang berisi wanita-wanita yang pernah mengalami hal serupa denganku, dikhianati, diselingkuhi, dan ditinggalkan. Awalnya, aku hanya membaca cerita-cerita mereka tanpa berani berbagi tentang kisahku sendiri. Tapi semakin lama aku mengikuti diskusi mereka, aku merasa lebih berani. Aku akhirnya menulis sebuah postingan panjang tentang perjalananku, tentang bagaimana aku menemukan suamiku berselingkuh dan bagaimana aku akhirnya melawan. Tak kusangka, banyak sekali respons yang kudapatkan. Mereka memberiku kata-kata semangat, mengatakan bahwa aku sudah mengambil langkah yang tepat, dan mengingatkanku bahwa perjalananku masih panjang, tetapi aku tidak sendiri. Salah satu komentar yang paling menyentuhku adalah dari seorang wanita yang menulis, "Aku dulu juga takut berpisah, takut menghadapi dunia sendirian. Tapi setelah aku berani mengambil langkah itu, aku menyadari bahwa hidupku justru jauh lebih baik tanpa dia." Kamu akan sampai di titik itu juga, Dinda. Percayalah. Aku membaca komentar itu berulang kali, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam hatiku. Aku ingin percaya bahwa suatu hari aku bisa benar-benar bebas dari luka ini. Seiring waktu, aku mulai merasa lebih stabil. Aku masih marah, masih sedih, masih merasa dikhianati. Tapi setidaknya, aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Aku memiliki keluarga yang mendukungku, sahabat yang selalu ada untukku, dan komunitas yang mengerti rasa sakit yang aku alami. Yang paling penting, aku mulai belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari mempertahankan sesuatu yang sudah rusak. Kadang, kebahagiaan justru datang dari keberanian untuk melepaskan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir bahwa mungkin aku bisa benar-benar bahagia lagi, tanpa Ardi. Setelah semua yang terjadi, pengkhianatan, kebohongan, penghinaan, dan balas dendam yang tak sepenuhnya memuaskan, aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Ada sesuatu dalam diriku yang selama ini tersandera oleh perasaan takut, marah, dan sedih. Aku sudah lelah. Aku ingin bebas. Aku ingin mengendalikan hidupku sendiri, bukan terus-menerus terjebak dalam bayang-bayang seorang suami yang tidak lagi mencintaiku dengan utuh. Dan itulah sebabnya, setelah banyak pertimbangan, aku akhirnya mengambil keputusan besar. Aku akan menceraikan Ardi. Keputusan itu tidak datang dalam semalam. Aku menghabiskan berhari-hari, berminggu-minggu, mempertimbangkan semua kemungkinan. Aku berbicara dengan ibu, meminta nasihatnya. Aku duduk lama dengan Rina,
mendengarkan pandangannya. Aku bahkan kembali membaca chat dan foto-foto lama bersama Ardi, mencoba memahami apakah ada yang masih bisa diselamatkan dari pernikahan ini. Tapi semakin aku melihat ke belakang, semakin aku sadar bahwa aku sudah kehilangan Ardi sejak lama. Aku hanya tidak ingin mengakuinya. Aku mulai mencari informasi tentang perceraian, membaca kisah-kisah orang yang telah melalui proses itu, dan berkonsultasi dengan seorang pengacara. Aku ingin memastikan bahwa aku tahu apa yang akan kuhadapi. Perceraian bukan hanya soal mengakhiri hubungan, tetapi juga soal hak, tanggung jawab, dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Hari itu, aku duduk di ruang tamu rumah orang tuaku, menatap dokumen-dokumen yang baru saja kudapatkan dari pengacara. Aku menggenggam pulpen di tanganku, tapi aku belum menandatangani apapun. Dadaku terasa sesak, seolah-olah ada beban tak terlihat yang menahanku. Ibu duduk di sebelahku, menatapku dengan penuh pengertian. "Dinda, kamu tidak harus buru-buru," katanya lembut. Aku menghela napas panjang. "Aku tahu, Bu. Tapi semakin lama aku menunda, semakin sulit rasanya." Ibu tersenyum tipis. "Kalau begitu, lakukanlah saat kamu siap. Aku hanya ingin kamu yakin bahwa ini yang benar-benar kamu inginkan." Aku menatap matanya yang penuh kasih. Aku tahu, di balik ketenangan ibu, ada kekhawatiran yang mendalam. Sebagai orang tua, tentu ia tidak pernah membayangkan bahwa pernikahan anaknya akan berakhir seperti ini. Tapi aku juga tahu bahwa ibu ingin aku bahagia. Dan jika perceraian adalah jalan menuju kebahagiaan itu, ibu akan mendukungku. Akhirnya, aku mengambil napas dalam-dalam, meraih pulpen itu, dan menandatangani dokumen pertama. Tinta hitam menari di atas kertas, dan dengan setiap goresannya, aku merasa seperti sedang melepaskan beban yang selama ini menekan dadaku. Keputusan untuk mengajukan cerai adalah satu hal, tetapi memberitahu Ardi adalah tantangan yang berbeda. Aku tahu dia tidak akan menerimanya dengan mudah. Meskipun dia sudah berselingkuh, meskipun dia telah mengkhianatiku, aku yakin dia masih berpikir bahwa aku akan tetap bertahan, bahwa aku tidak akan pernah benar-benar meninggalkannya. Malam itu, aku menghubungi Ardi dan memintanya untuk bertemu. Aku memilih tempat yang netral, sebuah kafe kecil yang cukup sepi di pusat kota. Aku tidak ingin bertemu di rumah kami, karena rumah itu sudah terasa seperti penjara bagiku. Ketika aku tiba, Ardi sudah menungguku. Dia tampak gelisah, seperti bisa menebak bahwa aku datang bukan untuk berbicara tentang hal yang menyenangkan. "Ada apa, Din?" tanyanya setelah aku duduk. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari sosok pria yang dulu pernah kucintai. Tapi aku tidak menemukannya. Yang ada di depanku sekarang hanyalah seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupku, tetapi tidak lagi memiliki tempat di hatiku. "Aku mau mengajukan cerai," kataku tanpa berbelit-belit. Wajah Ardi langsung berubah. Dia terdiam selama beberapa detik sebelum akhirnya tertawa kecil. Tawa yang terdengar lebih seperti ejekan. "Kamu bercanda, kan?" Aku menggeleng. "Aku serius, Ardi. Aku sudah tidak bisa lagi menjalani ini." Dia menyandarkan punggungnya ke kursi, ekspresinya berubah menjadi sinis. "Jadi karena insiden di mall itu? Karena kamu marah, kamu langsung mau mengakhiri semuanya?" Aku menahan diri untuk tidak tersulut emosi. "Bukan hanya karena itu, Ardi. Ini karena kamu sudah lama mengkhianati aku. Ini karena aku sudah tidak melihat alasan untuk tetap bertahan." Ardi menghela napas panjang, lalu menatapku tajam. "Kamu yakin ini yang kamu mau?" Aku menegakkan punggungku. "Iya, aku sudah memikirkannya baik-baik." Dia tidak langsung menjawab. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, tangannya mengepal di atas meja. Aku tahu dia tidak menyangka bahwa aku akan benar-benar sampai di titik ini. Mungkin dia pikir aku akan tetap bertahan, tetap menjadi istri yang diam dan menerima segalanya begitu saja. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara. "Kalau ini yang kamu mau, silakan. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti kamu menyesal." Aku tersenyum kecil. Aku rasa, aku justru akan lebih menyesal kalau aku tidak melakukan ini. Kami tidak berbicara lagi setelah itu. Aku bangkit dari kursiku, meraih tas, dan berjalan keluar dari kafe tanpa menoleh ke belakang. Saat angin malam menyentuh wajahku, aku merasa ringan,
lebih ringan dari yang pernah kurasakan selama ini. Malam itu, aku pulang ke rumah orang tuaku. Aku duduk di teras sendirian, menatap langit malam yang bertabur bintang. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Proses perceraian tidak akan mudah, dan aku harus siap menghadapi berbagai konsekuensi dari keputusan ini. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tenang. Aku sudah mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Dan aku tidak akan mundur lagi. Perceraian bukan hanya tentang mengakhiri hubungan, tapi juga tentang menghadapi berbagai rintangan emosional, hukum, dan sosial yang datang bersamanya. Setelah mengajukan gugatan cerai, aku menyadari bahwa perjalanan ini akan jauh lebih melelahkan daripada yang aku bayangkan. Aku berpikir bahwa setelah aku menandatangani dokumen dan menyampaikan keputusanku kepada Ardi, segalanya akan berjalan lancar. Tapi ternyata, kenyataan tidak seindah itu. Ardi tidak menerima keputusan ini dengan mudah. Meskipun saat pertemuan di kafe dia berkata, "Silakan," dengan nada sinis. Tindakannya setelah itu menunjukkan bahwa dia tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja. Dia mulai menghubungiku lebih sering, mengirim pesan-pesan yang awalnya terdengar penuh penyesalan, tetapi lama-lama berubah menjadi ancaman halus. "Dinda, pikirkan lagi. Apa kamu benar-benar mau menghancurkan pernikahan kita? Jangan salahkan aku kalau nanti kamu menyesal. Hidup sendiri itu nggak mudah, Din. Aku nggak akan buat ini jadi gampang buat kamu." Aku membaca setiap pesannya dengan hati yang berdebar. Aku tidak takut pada Ardi, tapi aku tahu betul bahwa dia bisa menjadi orang yang manipulatif. Aku tidak ingin terjebak dalam jebakan emosionalnya lagi. Aku memilih untuk tidak membalas pesannya dan tetap fokus pada proses perceraian. Saat hari pertama sidang tiba, aku merasa gugup luar biasa. Aku berdiri di depan cermin kamar, mengenakan kemeja putih dan rok hitam sederhana, mencoba membuat diriku terlihat lebih tegar daripada yang sebenarnya aku rasakan. Ibu menemaniku ke pengadilan, dan sepanjang perjalanan, tangannya terus menggenggam tanganku erat. "Kalau kamu butuh waktu, kita bisa mundur dulu, Nak," kata ibu dengan lembut. Aku menggeleng. "Tidak, Bu. Aku harus menyelesaikan ini." Ketika aku tiba di ruang sidang, Ardi sudah ada di sana. Dia mengenakan kemeja biru muda dengan wajah yang terlihat datar, seolah-olah ini hanyalah pertemuan bisnis biasa baginya. Namun, tatapan matanya berkata lain. Ada kemarahan tersembunyi di sana, sesuatu yang membuatku tahu bahwa dia masih berusaha menggoyahkan keputusanku. Sidang pertama berlangsung tanpa banyak drama. Hakim meminta kami berdua untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini, sebagaimana prosedur dalam perceraian. Aku tahu ini bagian dari formalitas, tapi mendengar pertanyaan itu tetap membuat dadaku sedikit sesak. "Apakah Anda yakin ingin mengakhiri pernikahan ini?" Aku menatap lurus ke arah hakim, menelan ludah, dan mengangguk. "Ya, Yang Mulia. Saya yakin." Ardi menatapku tajam, tapi aku tidak menggubrisnya. Aku tidak ingin lagi terperangkap dalam tatapan yang dulu bisa membuatku luluh. Sidang demi sidang berjalan, dan setiap kali aku melangkah ke pengadilan, aku merasa lebih kuat. Aku mulai menyadari bahwa aku telah melalui begitu banyak hal dan masih bisa berdiri tegak. Proses perceraian ini memang melelahkan, tapi aku tahu bahwa setiap langkah yang kuambil semakin mendekatkanku pada kebebasan yang kuinginkan. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal dalam proses ini, pembagian aset. Meskipun kami tidak memiliki anak, kami punya rumah, tabungan bersama, dan beberapa aset lain yang perlu dibagi. Awalnya, aku berharap bisa menyelesaikannya secara damai, tetapi Ardi ternyata tidak semudah itu. "Aku nggak akan kasih rumah itu ke kamu," katanya suatu hari saat kami bertemu di pengadilan. Aku menatapnya tajam. "Ardi, rumah itu kita beli bersama. Aku punya hak yang sama." Dia tertawa sinis. "Kamu bisa ambil uangnya, tapi rumah itu tetap milik aku." Aku menghela napas panjang, berusaha untuk tidak terpancing emosi. Aku sudah menduga ini akan terjadi, dan itulah sebabnya aku sudah berkonsultasi dengan pengacaraku sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan Ardi menang dengan cara ini. Aku akan mengikuti prosedur hukum yang ada. "Ardi, kalau hakim memutuskan bahwa rumah itu memang harus dibagi, aku akan tetap menuntut hakku," kataku dengan tenang. Dia mendengus,
tapi tidak berkata apa-apa lagi. Aku tahu ini belum selesai, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan menyerah. Selain urusan hukum, ada juga tekanan sosial yang harus kuhadapi. Keluarga Ardi mulai menyebarkan cerita miring tentangku. Mereka berkata bahwa aku adalah istri yang tidak sabar, bahwa aku membesar-besarkan masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik. Beberapa teman yang dulu dekat denganku mulai menjauh, mungkin karena mereka lebih memilih berpihak pada Ardi, atau mungkin karena mereka takut terlibat dalam konflik ini. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkan semua itu. Aku tahu bahwa orang-orang selalu punya opini, dan aku tidak bisa mengontrol apa yang mereka pikirkan. Yang bisa aku lakukan hanyalah tetap berpegang pada keputusanku dan berjalan maju. Rina, seperti biasa, tetap menjadi sahabat setiaku. Dia selalu ada di setiap sidang, memastikan bahwa aku tidak merasa sendirian. Kamu udah setengah jalan, Din. Nggak lama lagi, kamu bakal benar-benar bebas, katanya suatu hari setelah sidang ketiga. Aku tersenyum kecil. Aku harap begitu. Dan aku benar-benar berharap itu segera berakhir. Aku ingin menutup bab ini dalam hidupku dan mulai menulis cerita baru. Cerita di mana aku tidak lagi menjadi istri yang dikhianati, tetapi seorang wanita yang berani melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Akhirnya, setelah berbulan-bulan melewati proses yang panjang, hari terakhir sidang pun tiba. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas, dan ketika kata "sah" keluar dari mulutnya, aku merasa seperti baru saja melepaskan beban bertonton dari pundakku. Aku sudah resmi bercerai. Aku menatap Ardi untuk terakhir kalinya, mencoba mencari tahu apakah ada sedikit penyesalan di matanya. Tapi yang kulihat hanyalah kekosongan. Tidak ada cinta, tidak ada kebencian, hanya kehampaan. Dan itu baik-baik saja. Aku tidak butuh lagi validasi darinya. Yang penting, aku bebas. Saat aku keluar dari ruang sidang, Ibu dan Rina langsung menghampiriku. Ibu memelukku erat, dan aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Kamu sudah melaluinya, Nak. Sekarang, saatnya kamu memulai hidup baru, bisik ibu di telingaku. Aku mengangguk. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih baik. Aku tidak tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menengok ke belakang. Aku siap untuk masa depan yang lebih baik. Hari itu, aku berdiri di depan rumahku, atau lebih tepatnya, rumah yang dulu menjadi rumahku. Rumah yang pernah menjadi saksi atas tawa, tangis, dan janji-janji yang kini tak lagi berarti. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba merasakan apakah masih ada sisa-sisa emosi yang menahanku di tempat ini. Tapi tidak. Aku hanya merasakan ketenangan. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi kesedihan. Aku sudah benar-benar siap untuk meninggalkan masa lalu. Aku melangkah masuk, menyusuri ruangan demi ruangan yang kini terasa begitu asing. Aku melihat ruang tamu yang dulu sering menjadi tempat kami duduk bersama, membicarakan impian dan rencana masa depan. Aku melihat dapur, tempat aku pernah memasak makanan kesukaan Ardi, berharap bisa membuatnya bahagia. Aku melihat kamar tidur, tempat aku sering menangis dalam diam, bertanya-tanya apa yang salah dalam pernikahan kami. Tapi semua itu kini hanyalah kenangan yang tak lagi menyakitkan. Aku tidak akan lagi terjebak dalam nostalgia yang membelenggu. Setelah mengemasi barang-barang terakhir yang ingin kubawa, aku berdiri di depan cermin besar di kamar tidur. Aku menatap diriku sendiri, sosok wanita yang dulu rapuh, yang dulu takut untuk berdiri sendiri, kini telah berubah menjadi seseorang yang lebih kuat. Aku tersenyum kecil. Aku bangga pada diriku sendiri. Aku telah melalui begitu banyak hal dan tetap bertahan. Aku telah melewati badai, dan sekarang aku bisa melihat cahaya di ujung perjalanan. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti lembaran kosong yang siap kutulisi dengan cerita baru. Aku mulai fokus pada diriku sendiri, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Aku kembali bekerja dengan semangat yang lebih besar, mengambil proyek-proyek yang menantang, dan menikmati kebebasan yang dulu tidak kumiliki. Aku juga mulai melakukan hal-hal yang dulu selalu kutunda, mengikuti kelas yoga, bepergian ke tempat-tempat yang selalu ingin kukunjungi, dan bahkan mencoba hobi baru seperti melukis. Rina masih setia menemaniku, memastikan aku tidak merasa sendirian di fase transisi ini. Suatu malam,
Saat kami sedang duduk di kafe favorit kami, dia menatapku dengan senyum bangga. Kamu terlihat berbeda sekarang, Din. Lebih bahagia, katanya. Aku tersenyum, mengaduk cappuccino di depanku. Mungkin karena aku akhirnya merasa bebas, Rin. Aku nggak lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain. Dia mengangguk setuju. Kamu sudah melewati banyak hal. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkilauan di kejauhan. Aku pernah berpikir bahwa perceraian adalah akhir dari segalanya, bahwa aku tidak akan bisa bahagia lagi setelah kehilangan seseorang yang pernah kucintai. Tapi aku salah. Perceraian bukan akhir. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di bandara, membawa koper kecil dan tiket di tangan. Aku telah memutuskan untuk melakukan perjalanan seorang diri, bukan untuk lari dari masa lalu, tapi untuk benar-benar merayakan kebebasanku. Aku ingin melihat dunia dengan mata yang baru, dengan hati yang lebih terbuka. Sebelum berangkat, aku menerima pesan dari Ardi. Pesan yang singkat, tapi penuh arti. Semoga kamu bahagia, Din. Aku menatap pesan itu sejenak sebelum akhirnya tersenyum dan memutuskan untuk tidak membalasnya. Aku tidak butuh lagi validasi dari masa lalu. Aku tidak butuh lagi penyesalan dari seseorang yang pernah mengkhianatiku. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Saat pesawat lepas landas, aku menutup mata dan menarik napas panjang. Aku tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang pergi ke tempat baru, tapi juga tentang menemukan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar merasa bebas. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Dan aku siap untuk menulis kisahku sendiri.